senantiasa istiqamah untuk mengikuti pengajian rutin Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak, ibu-ibu sedang jamaah pengajian rahmatullah. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita itu tentang bagaimana kita berwasilah dari ayat yang saya sampaikan tadi. Wasilah itu secara bahasa adalah perantara. Jadi secara syariat yaitu ibadah-ibadah, ritual-ritual, baik perkataan, perbuatan dan sebagainya yang dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wa batahu, Allah memakai kata-kata ibtahi itu kalau dalam bahasa kita carilah, kejarlah. Jadi ada dalam bahasa Al-Quran dengan memakai kata-kata sari'u, bersegera, sari'u, ya, itu sama juga ibtahi. Nah, sehingga dalam hal aturan Allah selalu memakai kata-kata itu. Tapi kalau tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunia, kata Allah. Jangan juga lupa bahagian dunia. Nah, jadi itu adalah bahasa Al-Quran di mana Allah suruh kejar ya, untuk wasilah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil a'malus shalih, dengan amal-amal shalih. Jadi wasilah itu yang mana para nabi dan rasul dulu ketika mereka dalam cobaan, dalam kesulitan ya, mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapkan diri kepada Allah, kemudian mereka menggunakan wasilah-wasilah tersebut. Termasuk juga Nabi Yunus, yaitu Yunus alaihissalam. Jadi laula, seandainya dia tidak mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalabita fi, ya, akan selamanya sampai hari kiamat dia akan keluar dari perut ikan. Jadi itu adalah wasilahnya dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia dibakar, ya, di dalam itu api yang membara, dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan Nabi sebelumnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi senantiasa kita memperbanyakkan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu juga doa istighfar pengampunannya Nabi Adam dengan Siti Hawa alaihissalam. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga dengan memperbanyak istighfar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin bi ahmar. Dalam hadis yang lain, setiap ada majelis dimanapun ada Nabi dulu, di majelis itu dia berulang kecuali sudah beristighfar 70 kali. Jadi itu minimalnya ya. Jadi maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazim istighfar, orang yang membiasakan istighfar, maka itu banyak hikmah di belakang itu, dan bukan saja secara duniawi dan secara ukhrawi sudah jelas itu Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang banyak beristighfar, ya. Dan waktu istighfar itu tidak ada batasnya. Mau lagi siap salat, mau lagi siap salat sunnah, ya. Mau lagi duduk kita astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi itu sangat-sangat luas. Tapi ada suatu
waktu yang itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan, yaitu waktu ashar itu jastaudilnya, waktu sahur. Haji ada 15 menit lagi mau azan subuh, 30 menit lagi kan siap dan tahajud. Nah itulah kita kalau bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus hati kita, ya. Jadi membayangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bisa menangis. Ya. Kemudian juga yaitu wasilah itu adalah juga amal-amal soleh, amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Semasa kita hidup di dunia ini, itu baik amal soleh yang hablum minallah atau amal soleh hablum minannas. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan faidah bahwa Qamsah wa ila rabbika farghab. Selesai melaksanakan suatu amal kebaikan, maka jangan berbangga dengan amal kebaikan itu, maka lakukan amal kebaikan yang lain, ya. Nah, sampai Umar bin Khattab ketika ajal dia mau menjemput, ya. Nah, ketika itu dia ditusuk oleh seseorang majusi sehingga itu berdarah, ya. Ketika itu dipuji oleh sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, engkau adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah, engkau orang yang paling banyak pengorbanan dan sebagainya, kan? Dan dipuji oleh sahabat yang lain. Apa kata Umar? Seandainya Allah kasih tahu pada hari ini saat ini kepada saya ada satu amal ibadah saya yang diterima, mungkin saya siap meninggal dunia sekarang. Mungkin belum ada satu amal ibadah saya itu yang diterima oleh Allah. Nah itu adalah wasilah kita apa? Beramal bainal khauf wal raja. Kita beramal itu mengharap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khaufnya, mungkin saya kemarin salah itu dia, mungkin saya bersedekah kepada dia, mungkin saya berbuat ibadah kepada dia dan sebagainya. Nah, jadi sehingga Umar bin Khattab itu setiap malam dia bermuhasabah. Bermuhasabah dia dengan dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi muhasabah itu juga termasuk dari wasilah kita untuk bagaimana mengintrospeksi diri kita di dalam kehidupan kita umur yang sudah berkurang, ya. Jadi bukan bertambah. Kalau dulu masa muda, ya, bagaimana semangat kita itu hujan berdiri dan sebagainya, ya. Tidak pakai pandan pun disuruh dari rutin atau $1 kemari, bisa siap, ya kan? Tapi itu akan berkurang. Paman itu nanti sudah kalau dia pada itu tentu ditambah usia maka dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit-sedikit. Apalagi sekarang ini ada cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu porsi mengatakan corona, yang satu porsi lain mengatakan virus influenza, ya. Tidak, yaitu separah yang dibayangkan. Jadi sehingga ini menjadi itu momok, menjadi ketakutan, ya. Jadi sehingga karena yang banyak meninggal itu karena dia takut. Itu porsi saya aja. Jadi takut tidak apa, harus takut, yaitu kita meninggal dunia belum ada amal persiapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berkata itu sering dia malam-malam digantung dari samping tempat tidurnya itu kan, itu dia malam kalau tahajud, itu sudah dia tidur. Ya, dari kita putih. Kalau kita takut kita jadi jangan-jangan tidur dicabut. Takut masih, ya, tapi takut kalau kata dulu takut belum diterima amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yaitu kita beramal saleh dengan amalan-amalan yang banyak sekali Bapak Ibu rahimahullah, ya. Nah, di dalam kehidupan kita ini untuk kita jadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga adalah husnul dzan billah. Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berbaik sangka kepada Allah ini adalah suatu amalan qalbi. Ini amalan hati yang tidak bisa tahu si A, si B dan sebagainya. Nah, itu di hal apa saja
di hal berhubungan dengan rezeki kita, berhubungan dengan yaitu cobaan diberikan kepada kita. Terkadang ada orang diberikan sakit, ada yang diberikan kemiskinan, ada yang diberikan kekurangan harta, ya. Dan juga ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan cobaan kepada kita kekayaan, sholat enggak, puasa enggak, ya. Tapi rezekinya manjur, gitu kan? Dia sukses juga, harus berzakat enggak, sholat enggak, puasa enggak, sukses dia. Nah, itulah namanya istidraj. Satas dari hukum min haitsulah yang lalu. Kami akan diam mereka, sehingga mereka tidak tahu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan melihat orang-orang yang kemarin itu banyak harta korupsi dan sebagainya, kan? Dia dapatkan. Begitu selesai, kadang belum dapat dinikmatinya, dia sudah selesai duluan. Sudah innalillah, kan? Atau sebagainya. Ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menariknya? Terjuallah kebunnya sekian hektar, baru dicari nyaman itu dia. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi situlah kita senantiasa semakin hari semakin menambah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, Allahumma Rabbi zidni wa qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah tambah ilmuku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Rasul sudah maksud sudah rasul, ya, tapi dia masih berdoa wa qur Rabbi zidni ilma. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul itu kita menambah ilmu, belajar lagi, ya, dan menambahkan ilmu itu juga termasuk suatu yang sangat agung. Jadi sehingga kita tahu suatu sunnah kita amalkan, pindah kepada sunnah yang lain amalkan, ada sunnah yang lain amalkan. Jadi sehingga semua sunnah Nabi itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah inna afdhala yaumikum yaumul jumu'ah, hari yang termulia dalam seminggu dulu hari Jumat. Fa'akhfiru alayya binas shalah, perbanyaklah selawat kepada saya. Jadi selawat kepada Nabi itu sebagai wasilah kepada Allah. Kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, seandainya umat cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutlah aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikut sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu juga memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berselawat sekali, Allah berselawat 10 kali. Dan barang siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, hadrat lahu syafaat yaumil qiyamah. Dia akan berhak mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Jadi begitulah dengan banyak selawat juga. Sekarang kita duduk, ya kan? Kalau bisa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, di mana kita ada di duduk, ya, kita rasakan lidah kita itu dengan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai wasilah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam hal wasilah yang dilarang oleh agama adalah bertawassul kepada orang meninggal dunia. Dan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi yang boleh itu bertawassul dengan doanya orang soleh. Jadi pernah terjadi pada zaman Umar, masalah saya baca klip di Madinah, yaitu kekeringan yang besar. Sehingga pada waktu itu mereka pergi kepada Umar. Bagaimana ini Umar? Umar sebelumlah pergi kepada Abbas, kepada Abbas, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata ini? Nahnu natawassalu binabika paskina, wa natawassalu bi ammi nabika paskina. Kami waktu zaman Nabi masih hidup, kami bertawassul kepada Nabi dengan doa Nabi,
turun hujan. Maka hari ini ya Allah kami bertawassul dengan doanya Abbas, maka turunkanlah hujan, maka turun hujan Allah ya. Jadi dengan doa yaitu orang saleh. Nah, jadi kita meminta doakan oleh orang saleh itu juga tawassul dalam hal kebaikan ataupun bisa didoakan. Ya. Jadi pernah Umar bin Khattab itu pergi umrah pada waktu itu. Ketika dia pergi umrah, Nabi berpesan, wahai Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang pemuda, kamu sampaikan salam saya dan minta supaya saya didoakan oleh orang tersebut. Ya. Jadi begitulah tingginya amal pemuda ini. Ya. Sampai Umar di sana dilihatnya apa amal pemuda ini. Bisa Nabi minta supaya didoakan oleh dia. Jadi rupanya amalannya adalah dia menggendong ibunya dari Yaman. Dari Yaman itu lebih kurang kalau kita perjalanan PP sekitar yaitu 3.000 km. Jadi begitulah digendongnya ibunya sawah sang pulang lagi ya. Jadi itu adalah isyarat kepada amal yang dilakukannya itu bisa menyebabkan makbul doanya. Nah, jadi amal yang dikerjakan itu bisa menyebabkan makbul doa. Jadi saya sampaikan sebuah sejarah dalam hadis yang saya baca tadi. Anna salatata nafar. Ada 3 pemuda yang mana mereka itu pergi berpergian. Pada dalam apa? Kemudian tiba-tiba setelah sore hari turunlah hujan yang lebat sekali. Bahwa jaga orang, maka mereka ingin singgah. Tidak ada tempat di padang pasir itu. Tiba-tiba adalah sebuah buah. Buah di situ, lalu mereka masuk ke dalam buah itu bertiga ini. Kemudian buah tutup, gelap, nggak nampak lagi. Ya, nggak tahu siang, nggak tahu malam, jam berapa sudah ya. Apalagi dia perlu nggak ada jam, nggak ada HP ya. Kalau sekarang enak, itu kita gelap, cari HP. Karena yang paling pusing sekarang itu kalau kita hilang HP ya. Kalau hilang uang kadang-kadang tidak terlalu pusing ya. Tapi begitu bangun tidur, HP dulu cari. Pulang kerja HP dulu, pulang salat HP. Sehingga paling pusing itu adalah kalau kehilangan HP. Jadi sambil mendengar cerita ini lagi Pak, itu silakan yang diharapkan. Walaupun saya nanti terlambat. Jangan sadar. Kalau saya luar, saya lihat apa ya. Jadi, ya bagaimana bapak-bapak ibu dan bapak sudah gelap, tidak nampak lagi petunjuk. Apa kata mereka? Kita sekarang cobalah kita bertawassul dengan amal saleh yang telah kita lakukan. Kan? Jadi di samping amal saleh itu mencari pahala kepada Allah, amal saleh kita itu juga bisa menjadi sebagai sebuah tumbal kita kepada Allah. Jadi tumbal itu apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa kata seorang pemuda itu? Innali, saya punya orang tua yang sudah besar. Setiap hari saya bawa air susu sama orang tua saya itu, ya, dari kambing yang saya gembala. Jadi sebelum saya pulang ke rumah istri saya, duluan saya memberi susu kepada ibu dan bapak saya. Setelah mereka tertidur, barulah saya pulang ke rumah. Sampai kadang-kadang anak saya sudah menangis di rumah karena kelaparan. Maka saya dahulukan orang tua saya dari anak dan istri saya. Tapi pada suatu hari, ketika saya sampai di rumah, ibu saya dan bapak saya tertidur, pulas. Mau saya bangunkan sayang, ya. Mau saya bangunkan sayang, sehingga saya menunggu ibu saya bangun sampai subuh. Subuh barulah bangun, lalu diminumkan susu kepada ibu bapaknya, barulah pulang dia ke rumahnya. Sampai di rumah anaknya sudah nangis-nangis kelaparan. Ya Allah, seandainya itu amal kebaktian saya kepada ibu bapak saya ikhlas karena Allah, fattah ini
buka ke gua itu, terbuka sepertiga, udah nampak baju langit. Tadi udah nampak matahari udah terbit. Bukan udah semalaman kita sini udah mereka kan. Tuh udah mulai keroncong ya. Jadi tiba-tiba belum ada terbuka. Ada yang kedua, saya dulu katanya adalah seorang pengusaha. Lalu ada karyawan saya yang mana sudah bekerja 2 tahun sama saya dan gajinya belum sempat saya bayar, dia sudah pergi. Maka saya ambillah gajinya tadi, saya belilah kambing. Kambing itu saya pelihara kambing itu sehingga sudah ribuan. Ya. Dia 10 tahun dalam sebuah rumah itu baru kita tahu. Ya, coba kita bayangkan kalau ada kambing 100 ekor, 10 tahun berkembang enggak ribuan ya. Jadi pada zaman dulu itu kenapa nabi-nabi dan rasul itu banyak yang berubah? Bukan ya. Karena mereka adalah laki-laki. Tidaklah nabi yang diutus oleh Allah kecuali semuanya itu pengembala kambing. Pengembala kambing ini kan ada 2 hikmahnya. Pertama, mempunyai hati yang rendah, kan? Jadi tidak sombong. Itu nama Allah kasih nabi-nabi dulu itu banyak kerjaannya pengembala kambing. Kemudian yang kedua, apa hikmah mengembala kambing ini? Yaitu susu kambing. Ya. Kita sudah dikasih susu sapi, kan? Berbalik, kan? Pada zaman Nabi dulu ada orang-orang kafir pagi-pagi sudah diparah, ya. Kemudian sudah kayak suri, kan? Susu kedelai langsung minum. Jadi ori masih, ya. Itu paling bagus untuk obat corona. Menurut saya, karena dia tinggi warna itu kalsium sama ininya kan vitaminnya. Jadi tidak pakai campur dengan yang lain. Karena saya pernah waktu di Mesir itu pagi-pagi kami taruh uang 2.000 perak di dalam kayu ini. Kayu itu berisi sekitar 2 bangku susu juga. Jadi diulurlah ke bawah, kata orang Arab diambilnya uang itu dimasukkan susu ke dalam itu. Ditutupnya kembali, kita tarik ke atas karena rumah kita apa di atas kan. Jadi tarik sampai di rumah baru dipanaskan kadang-kadang dipanaskan, barulah minum sampai 1 hari itu sampai 2 liter kita minum kan. Jadi tenaganya super ya. Kadang-kadang kita dikasih susu sapi hanya 2 sendok minum kan. Jadi kalsiumnya sudah bercampur. Jadi begitulah hikmah dari kambing. Kemudian hikmah ketiga, bisa berubah. Jadi kalau kita misalnya ingin enggak lagi beli sapi, enggak beli kambing, beli aja sapi 2 ekor, yang dan 1 betina 1, insya Allah 2 ekor dan bisa berubahnya tahu. Begitu juga kambing kan, kasih sama orang yang belahan, kan? Ada warnanya bagi 2, ada 4 bagi 2, kan? Jadi kita berubah. Jadi sekali beli aja kita sampai 1 juta kita berubah. Kemudian ya Allah seandainya datanglah yang bekerja ini. Mana Allah saya orang itu sapi yang ada, kambing yang ada di lapangan itu. Kenapa itu Tuhan? Apa Tuhan bercanda? Upah saya kan sedikit. Enggak apa sebetulnya. Dulu sejarahnya kamu 2 tahun tak datang saya berikan kambing. Sekarang kambing itu sudah 10 tahun tak datang di kamu. Sudah ada semuanya. Jadi kalau kita kan korupsi kita tidak mau gitu kan. Enggak ada itu apa dia datang. Antar terus itu. Jadi begitulah amanah dia. Ya, amanah dia dalam hak orang lain. Jadi kata Rasulullah SAW, berilah upah orang bekerja itu sebelum keringatnya. Jadi itu penyebab apa itu dia terima doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katanya ikhlaslah saya menyerahkan upah orang bekerja tadi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan bukan pintu doa. Terbuka pintu doa itu sudah tinggal 3% lagi. Ya, 30% lagi. Belum bisa keluar. Kemudian ada seorang lagi pemuda yang ketiga ini. Saya dulu punya anak paman saya yang cantik sekali. Ya. Saya naksir sama dia kalau saya sekarang kan. Jadi saya HP, itu saya miss call yang zaman sekarang juga.
Nah, dulu itu nggak ada. Zaman dulu itu mana ada HP di sekolah. Nah, main kerjanya apa? Surat ya. Kalau itu belum HP kan. Zaman dulu Pak ya, kalau kan. Nah, jadi begitu suatu hari ketika saya ingin itu berjanji sama dia berjumpa, ya. Apa kata dia? Kamu boleh jumpa dengan saya, tapi bawa uang 100 dinar. Nah, kalau bahasa kita 10 juta, ya. Bawa dulu kembali uang. Baru saya mau jumpa sama kamu. Dibawanya lah uang. Lalu diserahkan uang sama dia dengan syarat kasih perawannya sama laki-laki muda. Nah, begitu sudah dikasih uang, bahwa waktu itu apa kata perempuan tadi, anak pamannya tadi. Jangan kamu membuka sesuatu yang belum halal, jangan kamu melakukan sesuatu yang belum halal. Teringat ya, subhanallah, ketika dia akhirnya nggak jadi melakukannya, tapi dia ikhlaskan uang 100 tadi itu dikasih kepada anak paman. Jadi itu adalah hikmahnya bagaimana kita bersedekah. Sedekah itu juga bisa menjadi yaitu pembantu kita yang akan diterima doa-doa kita dengan tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berkah sedekah yang saya sedekahkan tadi, Allah kalau ikhlas saya, maka bukalah pintu goa itu buka semua, maka mereka sukses pulang semuanya, bapak-bapak, ibu yang dua ya. Nah, dari di sini adalah dalam cerita sejarah ini, dalam hadis yang sampaikan tadi ini muttafaqun alaih hadisnya ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim, ada Abu Dawud dan Nasai itu dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq. 9 riwayat hadis semuanya dikeluarkan di sini. Nah, jadi kita bisa mengambil hikmah yang bahwa di dalam kehidupan kita ini, yaitu amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wasilah, menjadi perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak boleh kita berwasilah dengan orang meninggal dunia, pergi kuburannya, tidak ya pulang ke saya supaya ini baik dan sebagainya. Nah, kemudian juga tidak boleh memanggil orang sudah meninggal dunia. Inna apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u ma fil qubur. Kamu enggak bisa lagi mendengarkan apa yang kamu sampaikan itu kepada orang sudah mati, dan juga orang mati tidak bisa mendengar kamu kecuali dalam hadis yang kita dengarnya hanya salam. Nah, salam kita jika salam akan salam itu apabila seseorang memberi salam, maka Allah kembalikan rohnya pada waktu itu untuk menjawab. Ketika meninggal satu kampung sama dia, itu berceritalah rohnya. Wahai orang, anakmu sudah sekian, cucumu sekian, bertanya dia, sekolah ke mana? Maka dinamakan wahai itu barzakh. Alam apa namanya? Barzakh. Apa namanya itu? Ini barzakhun yang dibahas. Mereka tertinding dengan dunia ini. Tidak ada lagi urusan dengan dunia. Kecuali nanti ada di dalam sejarah bahwa bermimpi, ya, bermimpi itu memang ada kadang-kadang ya. Mimpi itu misalnya ada berhubungan dengan yang hak orang lain dan sebagainya ya. Itu kadang-kadang ada juga yang terjadi demikian. Tolong ambil di sana, tolong ini dan sebagainya. Jadi yang namun kita tidak bisa lagi memberi manfaat kepada mereka, hanya doa untuk yaitu orang tua kita. Jadi itu adalah merupakan hubungan kita kepada orang tua setelah kita meninggal, orang tua meninggal dunia. Ya, dalam masih hidup ini maka berbaktilah kepada mereka. Itulah sebagai pintu surga kita kepada dua orang tua. Kenapa? Karena orang yang paling berbakti kepada orang tua itu adalah orang yang paling diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada yang keempat, yang maksud sedekah itu juga bisa tutup faktor badan, kata Nabi. Bisa dia itu menghindari itu bencana. Kita misalnya pergi ke selatan, kan? Pergi ke Medan, ada orang di jalan itu kamu amal sah sekian kan. Nah, begitu sampai dari sana kamu kita itu sudah
Bapak belum ya, tapi tidak terjadi insiden tapi ringan. Jadi itulah ilmu barat di saudara. Jadi hindari bala bencana itu kita sudah. Kemudian juga orang sudah lama misalnya nggak selesai muda sakit otak dulu. Jadi apa obatnya juga? Aku sedekah. Jadi yang berbeda tapi obatnya sakit kamu itu kita sudah. Sedekah itu juga menjadi wasilah untuk penyembuhan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan kita dari penyakit dan juga yaitu untuk berwasilah kita Allah kabulkan hajat-hajat kita. Itu seperti orang-orang yang banyak beristighfar, malah beristighfar. Allah likulli dhaiqin makhraja. Jadi orang yang sering beristighfar maka kesempitannya akan diberikan jalan keluar. Wa min hammin, dari kemudahannya itu bisa senang ya. Kemudian wayar subuh min haitsulah ya kasih diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi begitulah apa itu wasilah-wasilah yang kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk limuqarribuna ila Allah Subhanahu, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu aja itu dari hadis yang saya sampaikan pada malam ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Tidak untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jemaah kegiatan yang